Salam jumpa teman-teman sekalian. Kembali bersama dengan saya Adi Patriabara dan saya senang sekali dengan tanggapan. Saya berterima kasih, bersyukur untuk masukan dari teman-teman pada video saya sebelumnya. Hari ini kita akan masuk pada episode ketiga Mirror ini. Kalau kita membaca media massa di Yogyakarta ada sebuah supermarket yang ditutup karena COVID-19. Karyawannya yang berjumlah 300-an orang terpaksa melakukan rapid test. Sekitar 60-an orang dinyatakan reaktif atas rapid test itu dan akan berlanjut pemeriksaannya. Pengunjung supermarket dalam jangka waktu tertentu juga diminta untuk melakukan rapid test yang disiapkan oleh Pemda setempat. Saya tidak tahu asal-muasal penyebab yang membuat supermarket itu menjadi klaster baru COVID-19 dan saya tidak berpretensi untuk menyebut alasannya. Dalam banyak kejadian, sekali lagi saya tidak mengatakan di supermarket itu, dalam banyak kejadian seringkali perilaku tidak jujurlah yang menjadi penyebab klaster baru COVID-19. Pernah ada rumah sakit Yogyakarta yang pasiennya tidak jujur dan beberapa tenaga medis terkena, juga di rumah sakit di Semarang dan banyak daerah yang lain. Pertanyaannya adalah mengapa kita tidak jujur? Ada banyak jawaban, apapun jawaban itu, ketidakjujuran bisa membahayakan. Sebenarnya agak aneh kalau kita tidak jujur dalam hal-hal yang lain mungkin bisa nggak ketahuan. Atau ketahuannya dalam jangka waktu yang cukup panjang. Tetapi kalau kita tidak jujur soal penyakit, apalagi COVID-19, kan sulit untuk tidak ketahuan. Karena akan muncul gejala-gejala yang pada akhirnya orang juga tahu, atau ketika ada orang lain yang kemudian terkena penyakit itu, ditelusuri lalu ketahuan. Kasian kan? Karena ketidakjujuran kita ada banyak orang lain yang mengalami penderitaan. Perilaku jujur itu penting. Bung Hatta, bapak pendiri bangsa, pernah mengatakan begini, kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar, kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman, namun tidak jujur itu sulit diperbaiki. Semoga sih yang terjadi hanya kekhawatiran dan ketakutan kita saja, bukan karena karakter ketidakjujuran yang ada pada hati dan pikiran teman-teman kita itu. Mengapa kita khawatir atau takut terkena virus ini? Seperti yang sudah saya katakan, semua orang bisa kena virus COVID-19. Rakyat biasa, konglomerat, artis, menteri, bahkan pemimpin negara sekelas Perdana Menteri bisa kena. Ulama, orang saleh, agnostik, ateis bisa kena juga. Jadi virus ini tidak terkait, tidak kena mengena dengan keimanan dan jabatan keagamaan seseorang. Anda nggak perlu khawatir disebut nggak beriman karena kena virus corona. Bagi saya kalau ada orang yang menuduh kena virus corona itu karena kurang iman, justru imannya yang perlu dipertanyakan. Di saat-saat semacam ini dibutuhkan tindakan-tindakan kepahlawanan, yaitu keberanian untuk jujur, mengatakan apa adanya, dan memperkecil kemungkinan penyebaran COVID-19. Memang nggak nyaman rasanya. Nggak usah jauh-jauh pakai masker saja tidak nyaman. Tetapi kita harus melakukannya demi saya dan orang lain. Tindakan kecil yang berangkat dari kesadaran semacam inilah yang sangat diperlukan saat ini. Saya mendengar berita ada seorang bapak yang menegur orang nggak pakai masker, lalu orang itu marah dan sampai mau berantem. Menurut saya tindakan bapak ini adalah contoh tindakan yang berani bagi kepentingan yang lebih luas.
Jadi sekali lagi bolehlah kita katakan di saat semacam ini dibutuhkan tindakan-tindakan kepahlawanan. Contoh tindakan kepahlawanan yang diperlukan adalah ketika kita dipanggil untuk rapid test bagi pengunjung supermarket itu, yang di atas cerita saya tadi pada jangka waktu tertentu, ya datanglah. Nggak enak memang, sekali lagi memang nggak enak. Harus antri, ditusuk ujung jarinya, didata, kadang beberapa kali kita harus ulangi, belum lagi isolasi mandiri 14 hari kita jalani. Tetapi itu semua pengorbanan kita lakukan demi kehidupan bersama yang lebih baik. Tindakan kepahlawanan memang membutuhkan pengorbanan. Saya teringat ketika anak saya sekolah dulu, setiap minggu di sekolahnya diadakan semacam penghargaan, pemberian penghargaan bagi anak yang berprestasi, dalam tanda kutip diberi bintang. Prestasi semacam apa yang patut mendapatkan bintang? Bintang itu diberikan saat anak-anak di 1 minggu ke belakang melakukan tindakan-tindakan terpuji dan humanis. Ambil contoh, misalnya ketika ada anak yang memungut sampah yang berantakan, sigap membantu teman yang kesulitan mengangkat kursi, membantu teman yang terjatuh, dan lain sebagainya. Tindakan-tindakan sederhana seperti pemberian penghargaan itu dapat menciptakan karakter seorang pahlawan dalam diri anak. Menurut saya tindakan kepahlawanan kecil itulah yang perlu terus kita cari, kita gali, dan kita viralkan. Saya juga ingat dulu pernah ada seorang banser NU Rianto namanya yang menyelamatkan orang banyak di sebuah gereja di Mojokerto, Jawa Timur. Kejadiannya tanggal 24 Desember tahun 2000. Begitu tahu ada tas berisi bom, ia berlari, berteriak sambil memeluk bom, dan bom itu meledak, tewaslah dia. Bagi saya Rianto itu layak diberikan gelar pahlawan. Dan saya merasa kegiatan-kegiatan penghargaan bagi para pelaku tindakan kepahlawanan, saya ambil contoh seperti Kick Andy Heroes, itu layak untuk terus dilakukan dengan baik dan jujur. Kita juga bisa menyebut kiprah musisi seperti almarhum Glenn Fredly yang berjuang bagi Indonesia Timur, atau almarhum Didi Kempot yang sibuk menggalang dana untuk COVID-19. Mereka melakukan tindakan kepahlawanan melalui kemampuan mereka bermusik, dan kita juga bisa melakukan tindakan kepahlawanan melalui kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita. Negeri ini membutuhkan tindakan-tindakan kepahlawanan. Pahlawan tidak dilahirkan tetapi diciptakan. Karena itu mari kita teladankan sikap kepahlawanan selama kita masih hidup, selama masih ada kesempatan. Yuk kita terus bercermin, mencoba menjawab pertanyaan, teladan semacam apa, teladan kepahlawanan seperti apa yang sudah kita lakukan hari ini. Salam Mira.